Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu lagi pada pembelajaran daring mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yakni pada saat kita belajar materi pembelajaran sistem pencernaan pada manusia, bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar mengenai makanan. Nah, kali ini akan kita berlanjut pada bagian yang kedua, yakni sistem pencernaan pada manusia yang berkaitan dengan alat-alat pencernaan dan sekaligus proses pencernaan makanannya. Nah, sebelum kita berlanjut ke pokok bahasan sistem atau proses pencernaan, saya perlu mengingat lagi, jadi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas-tugas yang ada di classroom, mulai dari kelas 8A, 8B, 8C, 8D sama 8F, E dan F SMP Movement ya. Ini saya ingatkan supaya dikerjakan dengan baik, karena nanti saya akan melakukan penilaian secara menyeluruh pada Google Classroom ya. Jadi selain nanti nilai itu saya dasarkan melalui GM, pertemuan tatap muka di GM atau Google Meet, nilai juga akan saya ambil dari tugas-tugas yang kamu kerjakan. Jadi yang merasa belum mengerjakan tugas di Classroom Mapel IPA Bio ya segera saja dikerjakan. Baiklah, kita langsung saja ke alat pencernaan atau ke saluran pencernaan manusia. Anak-anak, dari gambar ini secara keseluruhan dapat kita lihat dan kita amati bahwa saluran pencernaan kita atau alat-alat pencernaan manusia itu dimulai dari rongga mulut, kemudian ada kerongkongan. Setelah kerongkongan nanti ada lambung. Setelah lambung nanti masuk ke usus halus. Setelah dari usus halus nanti ada atau makanan masuk di usus besar. Nanti ada usus besar naik, ada usus besar mendatar, ada usus besar menurun, dan yang terakhir adalah anus. Itu secara garis besar alat atau saluran pencernaan manusia. Sedangkan organ pencernaannya, jadi di sini ada alat, kemudian yang kedua ada kelenjar, maaf ya. Jadi di sistem pencernaan itu terbagi dua. Yang pertama itu berupa alat-alat pencernaan atau saluran pencernaan, dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Bedanya apa? Kalau saluran atau alat itu adalah merupakan tempat berlangsungnya proses pencernaan, sedangkan kalau kelenjar pencernaan nanti adalah berperan untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nanti satu persatu akan kita bahas. Nah, anak-anak, di sini proses pencernaan makanan meliputi dua tahap, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimia, atau pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimia atau kimiawi. Bedanya apa? Bedanya kalau pencernaan secara mekanis terjadi di dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus. Ya, jadi ketika proses kita mengunyah dalam rongga mulut itu dengan menggunakan gigi dengan bantuan lidah,
itu adalah maksud dari pencernaan secara mekanis. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam usus. Makanan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana lagi dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, enzim-enzim pencernaan itu dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Berarti kelenjar pencernaan itu bertugas untuk menghasilkan enzim untuk melakukan proses pencernaan secara kimia. Sedangkan untuk alat atau saluran pencernaan, di sini salah satunya ada yang berperan untuk melaksanakan atau melakukan pencernaan secara mekanis. Nah, ini bedanya antara pencernaan makanan secara mekanis dan pencernaan secara kimia. Nah, sampai sini bisa mengikuti kan? Nah, nanti disimak saja penjelasan saya. Jika nanti masih ada yang kurang jelas, pada kesempatan lain di GM nanti kita akan bisa diskusi lagi dan anak-anak bisa bertanya. Nah, ini berdasarkan letak prosesnya, ini sekedar informasi tambahan ya. Ada pencernaan ekstraseluler dan ada pencernaan intraseluler. Nah, proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel, ekstraseluler, karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Sedangkan pada organisme bersel satu, nah, masih ingat organisme bersel satu ketika kita belajar di kelas 7 dulu? Salah satu contohnya ada amoeba, ada paramecium ya, kelompok-kelompok dari hewan bersel satu. Nah, itu proses pencernaan makanannya secara intrasel. Sedangkan kalau pada kita manusia berarti masuk dalam kategori pencernaan ekstrasel. Jadi ekstrasel itu pencernaan yang terjadi di luar sel. Sedangkan kalau intraseluler atau intrasel berarti pencernaan itu berlangsung pada atau di dalam sel. Ini khusus terjadi pada makhluk hidup yang tubuhnya hanya tersusun atas satu sel. Kita lihat yang pertama, alat pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ya, di dalam rongga mulut ada gigi, kemudian ada lidah. Nah, di rongga mulut inilah terjadi proses pencernaan secara mekanik ya, dan sekaligus terjadi pencernaan secara kimia. Lupa kok bisa? Ya, secara mekaniknya karena terjadi proses pemecahan bahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil melalui proses mengunyah. Nah, proses mengunyah ini kan dilakukan oleh gigi dengan bantuan lidah. Nah, nih gigi tok tanpa lidah kemungkinannya susah ya. Kalau tidak percaya silakan coba ketika kita mengunyah makanan kemudian gigi kita tali, kira-kira bisa enggak mengunyah? Kesulitan ya, karena proses mengunyah ini tidak lepas dari bantuan lidah. Nah, kemudian yang kimiawi, di rongga mulut juga terdapat kelenjar pencernaan yang namanya kelenjar ludah atau kelenjar air ludah. Nah, kelenjar air ludah ini menghasilkan enzim petialin. Enzim petialin itu terlarut di dalam air ludah. Jadi air ludah atau dalam bahasa Surabaya itu, nah itu di dalamnya terdapat enzim petialin. Nah, enzim petialin ini fungsinya adalah untuk
mencerna secara kimia, dalam hal ini zat makanan yang berupa karbohidrat. Nah, di sini juga ada gigi ya. Nah, tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi. Ini adalah bagian-bagian gigi ya. Leher gigi, ada akar gigi, lapisan gigi paling luar disebut email ya. Di dalam email terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Nah, ini mulut ya. Nah, ini anak-anak informasi seputaran gigi kita, gigi manusia ya. Ada lapisan luar akar gigi disebut sementum. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa. Rongga pada bagian dalam gigi berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Jadi suatu saat kita pernah merasakan ngilu karena makanan yang kita makan itu atau minuman itu terlalu dingin atau mungkin terlalu panas ya. Nah, itu bisa merasakan ngilu karena di dalam gigi memang ada serabut saraf dan juga pembuluh darah, sehingga dapat menginformasikan ke otak kita makanan itu dingin atau panas. Kemudian gigi mulai tumbuh pada bayi umur antara 6 sampai 7 bulan sampai 26 bulan ya. Gigi pada anak-anak disebut gigi susu. Gigi susu berjumlah 22. Nah, informasi. Gigi orang dewasa, gigi tetap berjumlah 32. Jadi pada anak-anak jumlahnya masih 20 gigi susu istilahnya. Kalau pada orang dewasa jumlahnya 32 buah ya. Ini juga ada informasi terkait dengan fungsi dari gigi seri. Nah, memotong makanan fungsinya. Kemudian berikutnya adalah lidah ya. Di sini ada 4 fungsi lidah ya. 1. Membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap makanan yaitu merasakan rasa asin, manis, pahit, dan masam, peka juga terhadap dingin atau panas atau tekanan. Ini adalah lidah ya. Orang bilang lidah tidak bertulang ya, memang benar ya. Nah, secara di sistem pencernaan ada 4 fungsi lidah. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut ya. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, di dalam rongga mulut itu terjadi proses pencernaan secara kimia. Dalam hal ini diperankan oleh ludah, yang mana di dalam ludah itu terdapat enzim yang namanya enzim petialin yang fungsinya mencerna karbohidrat. Nah, ini ya gambarnya ya. Ini bagian-bagian dari lidah dalam merasakan rasa. Di pangkal itu pahit, sisi kanan, sisi kiri, bagian belakang ya, sisi kanan kiri bagian belakang merasakan asam. Jadi yang paling peka terhadap asam. Sisi kanan, sisi kiri bagian depan rasa asin, ujung rasa manis. Pak, apakah di bagian pangkal itu tidak merasakan manis? Merasakan, namun di sini adalah pembagian daerah lidah yang terpeka. Jadi yang paling peka terhadap pahit ya pangkal lidah. Yang paling peka terhadap rasa manis adalah ujung lidah. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, ini kelenjar ludah yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi ada 3 macam kelenjar ludah yang di daerah mulut ya. Kelenjar ludah parotid di dekat pelipis, ada kelenjar ludah rahang bawah, dan ada kelenjar ludah bawah lidah ya. Ini terkait dengan posisi ya, yang fungsinya menghasilkan enzim petialin, berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi
zat gula atau maltosa. Setelah mulut, nah jadi alat pencernaan yang pertama tadi adalah mulut, maka alat yang kedua adalah kerongkongan atau istilahnya esofagus ya. Jadi kerongkongan atau esofagus. Nah, gambarnya seperti itu ya. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjangnya kurang lebih ya 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm ya. Panjang kurang lebih 2 cm. Dan di dalam kerongkongan terjadi gerak yang namanya gerak peristaltik ya. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong dan meremas makanan agar makanan tidak berhenti di kerongkongan ya. Itu sebagai informasi, kadang-kadang ketika kita mengkonsumsi bahan makanan yang kering, biasanya kata orang saya itu kesereten. Nah, itu berarti makanan itu berhenti di kerongkongan ya. Itu segera dikasih minum solusinya. Kemudian yang berikutnya adalah lambung ya, atau istilahnya ventriculus. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan atau yang dikenal dengan diafragma. Nah, lambung terbagi menjadi 3 daerah, kardiak, fundus, dan pilorus ya. Di lambung ini juga bisa melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan ya. Jadi sama seperti halnya ketika makanan itu melewati kerongkongan. Nah, di dalam lambung, tepatnya di dinding sebelah dalam lambung ini dapat menghasilkan getah lambung yang disebut dengan asam klorida ya, atau asam lambung. Nah, atau HCl. Ya, bukan HCl ya, HCl itu. Nah, itu adalah getah lambung. Nah, terkait dengan HCl ini pula biasanya orang-orang yang makannya tidak teratur itu bisa mengalami penyakit MA. Penyakit MA ini adalah keluarnya HCl yang berlebihan sehingga dapat menginfeksi permukaan dalam lambungnya manusia. Nah, makanya oleh Rasulullah, oleh Nabi kita ya disunahkan untuk berpuasa Senin Kamis ya, atau mungkin bisa puasa Daud. Ini adalah dalam rangka untuk menstabilkan waktu makan kita, karena waktu makan yang paling stabil adalah ketika kita berpuasa. Kok bisa Pak? Ya, karena setiap mendengar adzan maghrib, nah, maka secara otomatis kita berbuka, kita mengkonsumsi makanan. Dan ketika menjelang subuh, itu ada waktu yang namanya sahur. Nah, itu juga kita mengkonsumsi makanan. Jadi pas sekali. Jadi waktu kita makan, saat berbuka dan saat sahur itu insya Allah stabil, karena waktunya tidak mengalami pergeseran yang terlalu lama. Nah, di dalam lambung ada ada 2 enzim ya, ada enzim pepsinogen dan pepsin. Nah, pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil atau namanya pepton. Jadi pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, di pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, ini adalah gambar lambung kita ya. Di gambar lambungnya manusia, bagian yang atas namanya kardiak, bagian yang menggembung itu ya namanya fundus, bagian yang paling bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari namanya pilorus. Jadi lambung terbagi 3 bagian, kardiak,
bersambungan dengan kerongkongan yang menggembung namanya fundus, yang bersambung dengan usus 12 jari namanya pilorus. Yang berikutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini merupakan tempat terakhir terjadinya proses pencernaan, ya. Nah, usus halus ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau istilahnya duodenum. Kemudian yang kedua usus kosong atau istilahnya jejunum. Dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Nah, di usus 12 jari inilah, karena usus 12 jari itu bagian dari usus halus, makanan terakhir kali dicerna secara kimia. Ya. Kemudian setelah itu masuk di usus kosong. Di usus kosong ini tidak terjadi proses penyerapan, baru di ileum makanan akan diserap oleh usus penyerapan. Nah, ini proses ya yang terjadi di usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantong empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsinogen atau tripsin ya, dan lipase. Jadi pankreas itu juga merupakan kelenjar pencernaan. Nah, karena dia kelenjar pencernaan, maka menghasilkan getah pankreas atau enzim. Yang pertama ada enzim amilase, yang kedua ada enzim tripsin atau pepsin, jadi tripsin sampai pepsin itu sama, dan yang ketiga ada enzim lipase. Nah, bisa diamati di gambar ini ya, mana posisinya pankreas. Nah, ini adalah usus penyerapan. Nah, jadi gambar kayak apa ya, yang bagian bawah itu adalah permukaan dalam usus penyerapan atau yang dikenal dengan ileum atau jonjot-jonjot usus. Maaf, jadi bukan yang dikenal ileum tapi jonjot atau fili. Jadi ileum itu usus penyerapan. Nah, di dalam permukaan dalam usus penyerapan atau permukaan dalam ileum itu terdapat jonjot atau fili. Nah, jonjot atau fili ini bertugas untuk melakukan penyerapan terhadap sari-sari makanan. Nah, ini untuk usus kosong ya, informasi untuk usus kosong. Panjang jejunum kurang lebih 1,5 sampai 1,75 meter. Nah, kalau yang usus penyerapan atau ileum, itu panjangnya kurang lebih 0,75 sampai 3,5 meter ya, cukup panjang ya, 3,5 meter cukup panjang ya. Nah, disinilah terjadi proses penyerapan terhadap sari-sari makanan. Tadi sudah saya informasikan. Ini juga gambarnya juga, ini gambar usus penyerapan yang hitam putih ya. Berikutnya adalah usus besar atau kolon bersambung dengan rektum, dan yang paling akhir adalah anus. Nah, panjang usus besar kurang lebih 1 meter ya, lumayan lah agak panjang 1 meter. Di usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing atau apendik. Nah, umbai cacing apendik inilah nanti jika terjadi peradangan, maka ini nanti akan menyebabkan penyakit usus buntu. Jadi yang sering kita dengar penyakit usus buntu itu bukan berarti ususnya buntu, bukan ya, tetapi terjadi infeksi pada umbai cacing atau pada apendiknya ya. Namanya
apendiksitis atau usus buntu. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air dan kadar air sisa makanan atau sisa pencernaan. Di dalam usus besar ini pula terdapat Escherichia coli atau E. coli. Nah, bakteri ini bertugas membantu membusukkan sisa-sisa makanan untuk menjadi kotoran atau feses atau ya kuning-kuning itu ya kalau dalam bahasa Surabaya. Nah, itu pembusukannya dibantu oleh bakteri Escherichia coli, sehingga antara bakteri Escherichia coli dengan manusia ini masuk dalam kategori contoh simbiosis mutualisme. Masih ingat kan materi pembelajaran kelas 7 ya tentang interaksi antar organisme. Nah, dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli ini, maka kotorannya menjadi lunak. Sebab nanti kalau tidak lunak, susah untuk dikeluarkan ya. Nah, ini adalah gambar usus besar ya. Nah, itu ada keterangan usus buntu itu artinya ketika terjadi infeksi di situ maka namanya radang usus buntu atau apendiksitis. Kemudian ada kolon ascendent artinya usus besar naik. Kemudian ada kolon transversum atau usus besar mendatar. Kemudian ada kolon descendent, usus besar menurun, dan yang paling ujung atau muara terakhir adalah rektum. Rektum itu poros dari usus besar nanti yang akan berbatasan dengan anus. Nah, di usus besar inilah tadi makanan atau sisa-sisa pencernaan dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, ini garis besarnya ya. Dimulai dari rongga mulut sampai dengan anus. Terus terkait dengan alat, kalau kelenjarnya itu ada kelenjar ludah, kemudian ada kelenjar lambung, ada kelenjar hati, ada kelenjar pankreas. Ini adalah kelenjar-kelenjar yang berperan dalam sistem pencernaan. Bagian akhir adalah kelainan pada sistem pencernaan manusia atau penyakit ya. Nah, ini apendiksitis tadi ya, usus buntu tadi sudah. Yang kedua ada diare, mencret-mencret itu. Nah, ini diare atau mencret itu bisa saja karena ketidakcocokan bahan makanan yang kita konsumsi, atau mungkin bahan makanan itu tidak bersih sehingga menyebabkan ya reaksi dalam tubuh. Nah, ini terkait dengan bahan makanan yang kita konsumsi. Kemudian ada istilah kolik, adalah rasa sakit berulang-ulang karena kontraksi otot dinding lambung atau usus yang kuat. Kemudian ada istilah peritonitis, adalah luka dan peradangan pada selaput rongga perut. Peritonitis disebabkan oleh luka lambung dan apendisitis yang kronis ya. Kemudian ada istilah sembelit, lawan dari diare ya. Jadi kalau diare itu buang air kecil yang terlalu encer, kalau sembelit adalah buang air besar yang terlalu keras, jadi kesulitan untuk membuang, atau dalam bahasa Surabaya bedegelen ya. Kemudian muntah-muntah ya, biasanya karena keracunan makanan, mabuk perjalanan, dan bisa juga karena gangguan peredaran darah. Kemudian ada ulkus ya, radang lambung, adalah peradangan dinding lambung akibat produksi asam lambung yang lebih banyak daripada jumlah makanan yang masuk, atau ya penyakit MAH lah istilahnya itu ya. Ada kanker lambung. Nah, ini bagi pengkonsumsi alkohol, perokok, ini bahaya besar. Jadi anak-anak tidak usah
ya pengen nyoba alkohol atau pengen nyoba rokok enggak usah, karena ini ya akan menyebabkan kesehatan kita terganggu. Kemudian ada kolitis atau radang usus besar, gejalanya berupa diare, kram perut atau konstipasi, bahkan dapat terjadi pendarahan dan luka pada usus. Anak-anak, saya kira itu untuk sistem pencernaan dan proses pencernaan yang kita pelajari hari ini. Jika nanti ada yang masih kurang jelas, bisa disampaikan ketika kita bertemu di GM atau Google Meet. Kita akhiri pertemuan pada hari ini, dan jangan lupa selalu belajar, berusaha, dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.